Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah hingga penghujung Ramadan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang senantiasa kita gaungkan dapat menjadikan kita sebagai salah satu dari umat beliau yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah kelak. Pemirsa kaum muslimin dimanapun berada, Islam adalah agama yang tidak hanya menekankan bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan pencipta saja, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan saja, tetapi Islam mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia atau yang kita kenal hablum minan nas. Sebagai seorang muslim, kita harus menyelaraskan keduanya, harus seimbang antara ibadah dan muamalah. Salah satu bentuk muamalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli atau bisnis. Islam mengajarkan kepada kita agar kita menjadikan bisnis tidak hanya sebagai jalan untuk mendapatkan keuntungan dunia, tetapi juga bagaimana kita menjadikan bisnis untuk memperoleh keberkahan akhirat. Namun sayangnya hadirin, masih sering kita jumpai bisnis-bisnis yang menyimpang dari syariat Islam. Penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak, adanya unsur riba dalam bisnis, dan berbagai persoalan-persoalan lainnya. Maka dari itu, Islam hadir untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang melenceng dari syariat-syariat Islam. Maka dari itu, pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas mengenai beberapa etika dalam bisnis berbasis syariah. Dalam kesempatan yang terbatas ini, kita akan mengurai 4 etika dalam bisnis berbasis syariah. Yang pertama, yaitu kejujuran. Jujur adalah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh seorang pedagang. Kita dapat meneladani Rasulullah SAW perihal kejujuran, karena beliau terkenal dengan kejujuran beliau yang sangat luar biasa, sehingga penduduk Mekah menyematkan gelar Al-Amin kepada beliau. Allah mengancam orang yang berbuat kecurangan akan celaka, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Wailul lil mutaffifin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang berbuat curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun, dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka menguranginya. Pemirsa kaum muslimin dimanapun berada, jujur tidak hanya sebatas pada perkataan, tetapi jujur juga berupa menginformasikan dan menjelaskan kondisi barang kepada pembeli. Banyak kita temui para penjual atau para pedagang di luar sana yang hanya menginformasikan hal-hal yang baik saja terkait barang yang ia perjualbelikan. Tentu ini akan menimbulkan kekecewaan bagi pembeli. Keberkahan akan muncul apabila keridhaan terjadi antara penjual dan pembeli, dan keridhaan akan muncul apabila penjual menginformasikan semua hal terkait barang yang ia perjualbelikan. Tentu, jika barang diinformasikan secara lengkap, maka harga yang ditetapkan adalah harga sebenarnya, sehingga tidak ada pihak yang terzalimi. Yang kedua, etika yang penting diamalkan oleh seorang pebisnis muslim adalah dengan tidak bermain sumpah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang bermain sumpah dalam jual beli akan menghilangkan keberkahan. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Janganlah engkau banyak bermain sumpah dalam jual beli, karena hal itu melariskan tetapi menghilangkan berkah.
Etika ketiga yang perlu diperhatikan oleh seorang pedagang atau seorang pebisnis muslim adalah dengan tidak melibatkan riba dalam bisnis yang kita jalankan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat ini jelas disampaikan oleh Allah bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka dari itu, jangan sampai kita mencampur adukan kedua perihal ini, karena Allah begitu melaknat riba. Karena banyak dampak buruk dari riba ini kepada para pelakunya. Pemirsa kaum muslimin dimanapun berada, etika keempat yang perlu diperhatikan oleh seorang pebisnis muslim adalah dengan menunaikan zakat, yaitu mengeluarkan sebagian harta yang diperoleh dari hasil jual beli sebanyak 2,5% setiap tahunnya. Ini merupakan salah satu cara bagi kita untuk menyucikan harta yang kita peroleh dari jual beli. Kita mungkin tidak menyadari, boleh jadi dari sekian banyak harta yang kita peroleh dari hasil jual beli, bisa jadi saja ada sepersekian harta orang lain yang dititipkan kepada kita. Maka di sanalah tugas kita untuk menunaikan zakat, sehingga kita dapat membantu kesejahteraan masyarakat di sekitar kita. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang telah kita uraikan pada kesempatan kali ini, yaitu 4 etika dalam bisnis berbasis syariah. Yang pertama yaitu dengan menanamkan kejujuran, yang kedua tidak bermain sumpah, yang ketiga dengan tidak melibatkan riba dalam bisnis yang kita jalankan, serta yang keempat dengan menunaikan zakat. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita bersama. Dan pada video kali ini, saya sebagai Ketua OSIM MAN 1 Solok Plus Keterampilan mewakili keluarga besar OSIM MAN 1 Solok Plus Keterampilan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah yang kita jalani selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.